Bertemu kembali, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan memanggil mantan anggota Komisi 5 DPR RI yang kini menjabat sebagai Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo. Pemanggilan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, Sudewo diduga menerima komitmen V dari pembangunan jalur kereta saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Kereta api masih terus berprogres ya. Kita ketahui ada di beberapa wilayah, jadi kita tunggu saja. Mas, kan sudah sempat disebutkan. Lalu sejauh mana perkembangan terbaru dari kasus korupsi di JKA yang diduga turut melibatkan Bupati Pati Sudewo? Kita dengar laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Arif Rahman langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sejauh mana sebetulnya KPK mengusut peran dari Sudewo ini? Apakah sudah kelihatan benang merahnya dari kasus ini? Iya, Tifal, tadi disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur, menarik sebenarnya mengapa kemudian Sudewo yang juga sebagai Bupati Pati saat ini pada saat waktu itu menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI tidak kunjung dipanggil ataupun juga ditetapkan sebagai tersangka lantaran sampai saat ini KPK masih mendalami peran dari Sudewo tersendiri. Jadi kalau misalnya pada waktu persidangan di Semarang tahun 2023 lalu, Sudewo ini menerima komitmen fee itu hanya dalam satu proyek. Nah, tadi disampaikan oleh Asep Guntur bahwa nampaknya Sudewo ini tidak hanya terlibat dalam satu proyek saja. Jadi ada proyek-proyek lainnya yang saat ini masih didalami oleh tim penyidik dari KPK. Nah, maka dari itu, jika memang satu orang yang bermain dalam berbagai proyek, ini dikumpulkan terlebih dahulu keterangannya, bukti-buktinya, kemudian juga penguatan dari keterangan-keterangan saksi maupun juga dari penuturan-penuturan fakta-fakta dari persidangan maupun juga BAP-BAP lainnya, barulah nanti ketika memang sudah kuat dipanggil untuk kemudian bisa dimintai keterangan, klarifikasi maupun juga diberitahukan terkait dengan statusnya. Jadi kalau pada saat itu Sudewo dipanggil KPK, statusnya masih menjadi saksi, dimintai keterangan. Nah, sampai saat ini nampaknya KPK sedang mencari cara lain ataupun juga bukti-bukti lain untuk kemudian menguatkan terlebih dahulu nih sebelum kemudian KPK ini memanggil Sudewo, menjadwalkan Sudewo untuk datang kembali ke KPK pada tahun 2025 dan memberikan klarifikasi ataupun juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik KPK. Nah, tadi yang juga disampaikan oleh Asep Guntur adalah selain ada proyek-proyek yang diduga bukan hanya satu proyek, terkait juga dengan status hukumnya, karena waktu itu Sudewo sempat sudah mengembalikan uang yang memang disita, tapi ini tidak menutup pidananya. Maka dari itu pun juga terkait dengan aliran dana ini kembali didalami, maupun juga kembali dilihat apakah memang hanya menerima 270 juta rupiah saja, yang kalau misalnya dikatakan dugaannya ini ada di beberapa proyek, berarti ada uang lebih atau aliran dana lebih yang masuk ke dalam kantung Sudewo. Nah, inilah yang kemudian juga masih didalami ataupun juga ditelusuri oleh penyidik KPK, Tifal. Maka dari itu menarik kita nantikan apakah kemudian KPK ini berhasil mendapatkan bukti-bukti ataupun juga keterangan yang berujung ataupun juga akhirnya menjadwalkan Sudewo untuk datang ke KPK memberikan klarifikasi. Nah, kalau kita misalnya melihat juga dalam kasus DJKA ini kan memang beragam proyek-proyeknya ataupun juga ada banyak tersangka yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kalau misalnya Sudewo ini kembali muncul, ini lantaran pengembangan dari salah satu tersangka yang kemarin ditetapkan oleh KPK pada tanggal 12 Agustus 2025, yakni bernama Renato, yakni pejabat pembuat komitmen pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Dari situlah kemudian KPK ini mengembangkan dan kembali menarik ataupun juga menyeret nama Sudewo yang kala itu menjadi anggota DPR RI Komisi 5. Nah, maka dari itu juga yang akan dikejar lagi adalah saksi-saksi maupun juga keterangan-keterangan dari pihak lainnya yang masih dibutuhkan oleh penyidik KPK untuk kemudian bisa memperkuat dari kasus-kasus DJKA. Jadi masih ada kemungkinan lainnya, Tifal, apakah akan ada tersangka baru, apakah ada saksi-saksi ataupun juga nama-nama yang nanti akan dipanggil oleh KPK untuk menjelaskan terkait dengan dugaan korupsi di
proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nah, kita melihat juga pada saat itu nama Sudewo ini yang muncul dalam persidangan di Semarang begitu ya, disebutkan kan kalau Sudewo ini mendapatkan uang 270 juta rupiah itu dalam paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan Kadipiro, Kalioso, KM 96 plus 400 sampai dengan KM 104 plus 900 bersama dengan 6 tersangka lainnya. Nah, maka dari itu proyek-proyek lainnya ini juga masih dinantikan ataupun juga masih ditelusuri, Tifal, apa saja yang kemudian berkaitan atau dimainkan oleh Sudewo yang juga uangnya kita akan pertanyakan lagi apakah melebihi dari 270 juta rupiah yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam beberapa tersangka waktu itu. Tifal. Karena menariknya ini muncul setelah banyak demonstrasi yang muncul di Pati Jawa Tengah untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati. Triksi, terima kasih.